Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, siang, dan malam. Ini video pertamaku nih ya, video pertamaku buat, konten sharing nih ya. Konten sharing karena udah banyak ya, teman-teman player tuh yang minta contekan gitu, minta contekan gimana itu buat violin-violin ala-ala itu kan. Banyak yang DM di TikTok gitu ya, di WA juga. Nah, mungkin mudah-mudahan video ini bisa membantu ya, ketimbang, ngasih bahan jadinya mending sambil dikulik ya biar bisa hafal apa-apa aja bahan yang dibutuhin, terus efeknya apa-apa aja, nah gitu. Dan cara main entar menyusul lah, kita belajar bareng-bareng lah ya. Nah, sebelumnya salam kenal dulu ya buat yang, baru mampir ke channel ini, namaku Ical ya. Ical boleh sambil bantu di-subscribe dan bantu di-follow akun, TikTok saya sama juga Ical Queen ya. Salam kenal. Nah ini langsung to the point aja ya, kita pengen bikin, voice violin ala-ala ya, ala-ala deh gitu ya, ala-ala. Jadi, disimak step by step-nya dari awal apa aja yang dibutuhin bahan-bahannya ya. Nah ini berlaku untuk, series kok ya, tapi nggak menutup kemungkinan kalau dari brand lain selagi bahannya ada atau ada jenis efek yang mirip atau ada cara settingan yang mirip, boleh juga nih eee, diikutin gitu. Siapa tahu bisa ya gitu ya. Di sini saya juga belajaran juga ya teman-teman ya, bukan maksud hati ingin, mengajari lah gitu ya. Ini juga hasil dari nyontek juga sebenarnya gitu ya. Tapi nggak ada salahnya lah kita belajar lah pelan-pelan ya, oke. Oke sekarang coba, perhatiin ke layar ya, difokusin ke layarnya, oke. Nah, langkah pertama kita ke sound edit ya. Ini, videonya mungkin agak lumayan panjang jadi disimak biar, harus teliti ya, karena ini banyak nanti, banyak banget ini yang harus diperhatiin ya. Nah, langkah awal kita ke sound edit dulu, sound edit ya. Nah, ke sound edit gini ya, ini kebetulan saya udah ada ya, sound edit. Ini tinggal contek-contek aja sebenarnya teman-teman ya, sound edit. Nah, kalau belum apa, kita ke lokasi yang kosong dulu ya, ke bagian user ya. Nah, itu kan ada bagian yang kosong, teman-teman pilih dulu yang kosong ya. Semisal di situ deh, bebas di lokasi mana aja. Kebetulan saya ini udah ada. Nah, ini ya, langkah pertama kita tekan menu, lalu ke bagian basic. Nah, ini kita bakal buka satu-satu ya. Jadi mungkin durasinya agak lama biar, teman-teman bisa teliti ya, bisa teliti. Terus seandainya pun, ada yang kelewat bisa bisa digeser ke awal lagi lah videonya ya. Nah, ini kita ke basic dulu ya, ke basic. Ini kita pakai satu osilator aja ya. Di sini diperhatiin dulu ya. Di layar ini perhatiin, silakan teman-teman buka keyboard masing-masing ya. Diperhatiin ya di menu ini ya, di menu, basic, lalu di bagian sound ya, diperhatiin itu ya. Nah, ini ditiru dulu. Ini langkah satu, kalau udah kita geser ya ke menu OSC ya, di sebelahnya itu ke menu OSC. Nah, ini ya, ke menu OSC. Perhatikan ya dari ujung kiri atas, ujung kanan atas sampai ke bawah ini diperhatiin ya. Saya sambil ngopi nih teman-teman ya, sambil ngudut nih. Ini kebetulan nge-record video ini subuh udah nih teman-teman ya. Mudah-mudahan ini,
bermanfaat buat teman-teman ya. Kita sama-sama keyboardis pemula ya, yang pengen mau belajar gitu ya. Oh ya, kalau bisa teman-teman, di komen ya nanti ya, di komen di bawah, di kolom komentar, tolong absen dong dari mana aja, terus keyboardnya pakai keyboard apa gitu ya, biar bisa ngebantu channel ini ya. Nanti saya bisa mungkin banyak berbagi, eee, apa, setitik lah yang saya tahu ya, setitik pengetahuan saya ya, mudah-mudahan walaupun setitik bisa bermanfaat ya teman-teman ya. Oke, kalau di bagian osilator, di bagian OSC ini udah, kita ke bagian velocity range ya. Oke, ini teman-teman dipastiin udah sama semua ya. Oke, kalau udah di bagian ini sudah, kita ke menu sebelahnya lagi ya, ke damper mode. Ini ya, pastiin ya, sama semua. Ya teman-teman, mungkin ini enggak terlalu banyak di menu damper mode ya. Kita geser lagi ke sebelahnya, ke bagian damper trigger ya. Ini diperhatiin, diteliti ya teman-teman ya, karena sedikit ada beda bakal ngaruh bunyinya jadi beda ya. Oke teman-teman, kalau di menu ini udah, kita geser lagi ya ke sebelahnya lagi nih, ke menu EQ ya, ke pilihan EQ. Ya, di menu EQ ini dipastiin sama ya, di bagian low-nya ya, di bagian mid gain, dan seterusnya ya, di bagian high juga ya, di bagian frekuensi juga harus sama ya, disamain ya. Oke, di sini mungkin udah, kita ke menu lagi ya, sekarang ke menu lagi. Oke, sekarang kalau udah ke menu, kita geser ke menu selanjutnya di bagian pitch ya, bagian pitch.
kita ada di menu pitch mode ya, dipastiin ini sama ya, ini banyak nih, banyak nih ya, menu-menu di dalamnya ini ya. Jadi diperhatiin benar-benar ya, pastiin sama ya. Oke teman-teman, mungkin udah selesai ya di bagian ini ya. Kita geser ke menu selanjutnya di bagian EG ya, di bagian EG. Ya teman-teman, sekedar info ya, biar nggak ketinggalan informasi selanjutnya atau sharing-sharing sharing-sharing pengetahuan selanjutnya, dibantu di subscribe buat di channel YouTube-nya ya. Terus di follow akun TikTok, lalu IG, Facebook ya, sama semua ya, namanya Ical Queen semua ya ini. Oke, bagian ini mungkin udah ya teman-teman ya. Kalau udah, kita ke menu kembali ya. Oke, menu kembali. Sekarang kita geser ke sebelah kanan lagi, itu ada menu filter ya. Kita ke bagian filter sekarang. Ya, ini bagian filter. Di bagian pilihan di menu tipe ya. Di sini diperhatikan ya, semuanya ya diperhatikan. Ya di bagian trim dan ya terusnya lah itu ya. Contek aja nih ya. Dan kalau bisa jangan sekedar dicontek, bisa dieksperimen ke voice-voice yang lain juga teman-teman ya. Dioprek-oprek lagi, dikembangin lagi ya maksudnya ya. Kalau sudah, kita geser ke menu selanjutnya ke bagian modulation ya. Nih di menu modulation diperhatiin, disamain semua ya. Nih. Oke teman-teman, mungkin di menu modulation udah, kita geser lagi ke selanjutnya ke mode
ke pilihan LFO mode. Nah ini LFO mode ya, disamain semua ya yang ada di video ini ya. Oke, mungkin di menu LFO mode udah, kita geser ke menu selanjutnya di menu, EG. Oke teman-teman, mungkin udah selesai ya di bagian ini. Kalau dirasa udah selesai semua, eee, coba, eee, bunyinya seperti ini. Kalau ini masih sementara ya, masih belum masuk ke menu efek, tapi harusnya bunyi seperti ini. Oke, tapi dirasa-rasa kayaknya sih belum ya. Jadi kita harus ke menu lagi nih, menu lagi. Menu lagi. Sekarang kita ke menu efek aja deh ya, ke menu efek. Kita ke menu efek ya. Nih bagian depannya seperti ini ya. Pastiin disamain aja ya teman-teman ya, disamain aja. Yang bagian atas itu reverb ya, reverb, reverb smooth. Di bagian bawahnya itu filter, filter, voice resonant, voice resonator. Di sini kita buka bagian dalamnya ya. Oke, kalau udah ini udah didapat menu-menu efeknya, terus parameternya. Sekarang saya buka eh, settingan reverbnya ya, settingan reverbnya.
Gimana cara nyetingnya? Itu nama efeknya dipencet ya. Nama reverb yang ada tulisan reverb mode itu dipilih ya, dipencet atau ditekan ya. Nah, ini parameternya ditiru aja ya. Sembari menunggu teman-teman nyeting voice-nya, kalau bisa sambil sediain kopi ya, biar nggak puyeng ya. Sediain kopi, sediain apa, udutnya. Oke, kayaknya udah ya bagian ini. Kalau udah, kita tekan exit. Oke, sekarang kita ke efek kedua ya, ke bagian filter. Filter 2 voice resonatornya kita lihat parameternya ya. Ini ditiru, parameternya ditiru ya. Oke, teman-teman, sepertinya udah ya di menu ini ya. Dipastiin sama semua ya. Jangan sampai ada yang beda. Kalau ini udah, kita exit lagi. Lalu kita pilih menu kembali ya. Menu kembali, sekarang kita geser ke kirinya atau ke bagian tengah ke menu LFO. Nah, ini kita ke bagian LFO 1, disamain ya di bagian LFO 1. Dipastiin sama semua ya parameternya, nggak capek-capek saya kasih tahu ya, jangan sampai ada yang beda ini ya. Karena beda sedikit bakal beda juga suaranya pastinya ya. Perhatiin jika ada yang kelewat digeser aja videonya ya ke bagian yang ketinggalan ya.
Nah, kalau udah LFO1-nya udah, sekarang kita geser ke menu selanjutnya ke bagian LFO2. Oke, seperti ini tampilan di LFO2-nya. Oke teman-teman, dirasa ini udah. Kalau ini udah, kita ke menu yang terakhir ya. Menu terakhir, kita tekan menu lagi. Lalu kita ke menu AMP. Ya. Ini ketampilan awal dulu. Bagian awal dulu ke bagian level pan ya. Ini disamain dulu ya di bagian level pan-nya. Oke, ini sedikit ya. Lalu kita ke bagian modulation di sebelahnya ya. Oke, ini menu modulation. Di sini termasuk menu yang penting ya. Di bagian joystick mini ini yang bikin kita bisa mengontrol velocity si voice ini. Di velocity-nya itu kan ke bawah ya. Misalnya seperti ini ya, saya kasih contoh sedikit. Jadi suaranya akan gitu. Kalau si joysticknya atau pitch bend-nya ditarik ke bawah. Ya, ini masih belum jadi ya. Jadi bunyinya masih seperti itu. Oke, kalau udah kita ke bagian LFO. Oke, ini nggak banyak, kita langsung geser ke bagian EG. Nih, bagian EG. Oke teman-teman, artinya udah ya di bagian ini. Nah, kalau udah kembali dulu ya, tekan exit ya, exit, dipastiin itu di bagian bawah ada menu MFX
atau master effect ya, master effect 1 ya, di on, master effect 1 di on ya. Lalu master effect 2 filternya on juga ya di bagian ini ya. Ini disamain pilihannya, disamain menunya, angka-angkanya juga diperhatiin ya, disamain. Dirasa ini udah, kita simpan ya. Nah, ini takut ada teman-teman mungkin yang masih belum tahu cara nyimpannya. Kalau teman-teman yang udah tahu cara nyimpan ya silakan lah ya. Ini buat yang benar-benar pemula ya, yang benar-benar belum tahu gitu ya, pemula. Di ujung kanan atas layar ya, itu ada panah kecil ya, buat nurunin menu ya, buat nurunin menu. Kita pencet ya di panah ujung kanan atas. Bakal keluar menu seperti ini ya. Lalu pilih di bagian write sound ya, di bagian write sound. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, di sini write sound kita buat nyimpan ya, buat nyimpan ini voice, terus memberi nama. Mungkin masih ada ya yang benar-benar pemula, belum tahu cara rubah namanya ya. Itu ada huruf T ya, huruf T atau mungkin itu teks ya mungkin maksudnya ya. Di bagian name ya, di bagian name itu dipencet aja yang huruf T-nya itu. Nah, seperti itu. Kalau udah dikasih nama, tekan oke aja. Tekan oke aja kalau udah ya. Nah, pastiin udah disimpan dengan baik. Lalu kita ke tampilan depan ya, pilih menu playstyle-nya. Ini ya, menu playstyle, oke udah. Nah, kita cariin voice yang kosong aja sementara. Anggap aja kita masuk ke bagian piano deh ya, ke bagian piano bawaan factory buat masukin ini voice ya. Dimasukin ke upper 1 boleh ya, upper 1. Nah, seperti ini ya. Nah, di bagian upper 1, di bagian di bagian paling atas sebelah kanan itu kan upper ya namanya ya, untuk susunan voice ya, yang ada bacaan konser grand ya tulisannya. Konser grand itu diganti ke voice yang udah dibikin tadi. Jadi seperti itu ya. Kita pilih, kalau udah exit. Kalau udah exit, nah di bagian sini ini tinggal tiru aja. Saya ambilin voice-nya dulu ya. Saya ambilin voice-nya dulu. Nah, ini disamain dulu ya volumenya ya. Saya pakai volume 80 ya. Yang paling kanan itu. Kalau udah kita tekan menu. Tekan menu, kita ke bagian mixer tuning. Bagian mixer tuning, kita ke bagian FX Send. Karena ini cuma satu upper aja, jadi diperhatiin yang pilihan paling sebelah kanan ya.
yang sebelah kanan aja. Oke, di bagian FX Send udah, kita ke bagian Ekigain ya, ke bagian Ekigain. Bagian Ekigain ini buat ngatur Ekinya ya, high mid low-nya ya. Ini. Oke, kalau udah langsung kita tekan menu lagi. Kita tekan menu lagi, lalu ke bagian Master Effect. Nah, Master Effect ini kalau efek A ini untuk efek-efek style, efek-efek yang bakal kita kirim ke style karena ini kita konteksnya buat voice ya atau perform. Kita ke FX B ya, ke efek B. Nah, ini teman-teman. Ditiru, disamain ya. Samain, dia pakai reverb hall ya, yang di luar ini ya. Yang di menu luar ini dia pakai reverb hall untuk FX satunya ya. Untuk master FX 2 dia sama seperti yang di dalam Sound Edit, dia pakai filter 2 voice resonator ya. Nah, angka-angka yang di bawah samain aja di white tuh ya, di bagian resonatornya. Di bagian reverbnya dia pakai 23.77. Kalau udah, ini udah, kita buka parameter reverbnya ya. Jangan lupa dipencet aja di bagian tulisan reverb hall-nya itu ya. Nah, ini bagian reverb hall disamain untuk parameter-parameternya ya. Ya, teman-teman, kalau dirasa ini udah, kita tekan exit lagi. Kita masuk ke bagian master effect 2-nya ya, di bagian voice resonatornya ya. Nah, seperti ini kurang lebih gambarannya, ditiru ya. Semuanya ditiru. Di bagian di bagian LFO-nya ya. LFO frekuensi. Terus modenya. Voice 1, voice 2, voice 3. Tiru semua ya bagian sini. Bagian trim juga jangan sampai beda ya. Dia pakai high dem juga. Banyak ini. Jadi harus benar-benar teliti nih di bagian sini ya. Kalau udah, sepertinya kita ke menu yang terakhir ya. Lalu kita exit dulu. Lalu tekan menu. Tekan menu, kita ke bagian track control ya. Track control.
bagian mode dulu ya, ke bagian mode, kita cover satunya itu jangan lupa itu mono ya. Karena voice seperti ini kita maininnya mono ya, biar ada efek-efek legatonya gitu ya. Udah mono, kita sekarang langsung ke bagian sound edit ya, pilihan sound edit. Di situ ada mode, drum edit, lalu kita ke sound edit. Nih, diperhatikan ya di bagian attack ya, di bagian decay, lalu bagian release. Bawah sedikit kita ke bagian cut off ya, cut off. Lalu ada resonan. Dan jangan lupa termasuk poin penting juga ya, di bagian portamento itu dicentang ya. Bagian portamentonya dicentang. Kebetulan di sini angkanya saya pilih di parametrik 50. Nah, biasanya untuk di parametrik 50 ini kita mainin voice ini di lagu-lagu yang temponya pelan ya, mungkin di 120 gitu ya, kalau teman-teman yang biasa main dangdut gitu ya, atau lagu-lagu Melayu mungkin ya, gambus juga bisa. Nah, kalau misalnya kita mau main di tempo cepet, otomatis parameter portamento ini kita rubah angkanya semakin kecil, mungkin di 35, mungkin di 20 gitu ya. Intinya sambil dirasa-rasa sekira-kira pas di angka berapa gitu ya. Nah, ini buat di video kali ini kita bikin di 50 buat lagu-lagu yang santai gitu ya. Oke, kalau sudah kita tekan kembali. Mungkin teman-teman ada yang udah tahu ya cara save setelah ini selesai. Kalau yang belum tahu, cara simpelnya bisa tekan aja di menu di tombol performnya yang sebelah kanan itu ya, kalau di kok ya. Di sebelah kanan di tombol kok, di bagian voice yang ada piano, bass, brass dan yang lain-lain gitu ya. Ditahan aja. Di sini saya simpan di paling ujung kanan ya. Nah, itu tinggal ditahan aja teman-teman. Ditahan tombolnya. Mungkin sekitar 2 atau 3 detik. Nah, dia langsung timbul menu seperti ini ya. Nah, di sini dia disuruh kasih nama nih seperti yang tadi ya, di bagian name itu ya. Saya rasa udah tahu ya teman-teman ya cara ngasih nama gitu ya. Nah, di bagian keyboard set bank ya, kita mau simpan kemana itu. Keyboard set bank itu dia mau ngarahin ke lokasi yang mana gitu ya. Nah, kita pilih nih. Nah, kita cari lokasi yang kosong sesuai dengan banknya teman-teman ya. Kalau udah tekan kembali, langsung oke aja gitu ya. Otomatis selesai gitu ya. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu ya video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman ya. Saya doain yang udah nonton video ini rezekinya lancar ya. Terus untuk jadwal performnya padat ya. Saling doain teman-teman ya, sama player ya, saling support. Jangan lupa di subscribe akun saya, akun YouTube saya. Tinggalkan komentar, teman-teman mungkin bisa absen dari daerah mana, salam kenal ya, dari daerah mana, terus keyboardnya pakai series apa gitu ya, terus main apa nih, dangdut kah, gambus kah, pop, Melayu gitu ya, atau yang lain-lain, pop segala macam gitu ya. Boleh absen, tinggalkan komentar ya. Jangan lupa kalau jika video ini bermanfaat buat teman-teman, ditekan tombol like-nya ya. Kalau
kurang berkenan, tinggalkan dislike juga nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada istilah kata request dibikin ini, bikin ini, tinggalin di kolom komentar atau bisa japri saya ya. Ada nomor WhatsApp saya di video ini ya, atau bisa DM saya di TikTok, di Facebook ya. Saya alhamdulillah kebetulan kalau sempat hampir setiap hari saya live di TikTok ya. Mudah-mudahan saya bisa istiqomah berbagi pengetahuan walaupun cuman secuil ya. Kalau saya tahu saya bakal bagiin, kalau ada hal yang nggak tahu ayo kita belajar bareng-bareng ya gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman ya. Ya mungkin ini video udah kadung panjang nih kayaknya ya. Udah kadung panjang. Mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman. Izin pamit semuanya. Salam satu hobi ya. Salam tombol hitam putih kata teman-teman itu. Udah kayak zebra cross aja ya. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.